Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo nggih kita pagi ini monggo sesarangan ya kita sinau, kita belajar tahsin Al-Qur'an dengan metode napa? Talqin. Jadi kula riyin maca beberapa ayat atau beberapa surat mangke ditiraken sesarangan nggih Bu, Pak. Nanging ngapunten iki mangke anek badhe kesupe apa urutan surate gadah sing supe mangke di elingke nggih. Saka Al-Fatihah riyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Kirang kompak ya Bu. Ihdinas sirata al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi al-maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. An-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
nas. Min syarril waswasil khannas. Al-waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Tabbat yada Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Sayasla naron dha. Sayasla naron dha talahab. Wa mra'atuhu hamma. Wa mra'atuhu hamma.
latal hatub fi jidiha hablum min fi jidiha hablum min hablum mim masad di jangan diulangi dari alaf ayat dari ya, jadi satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dari Al-Lahab langsung setunggal ayat guys. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kasrohnya dikurang ya, diturunkan saja bagian bawahnya, enggak perlu sampai nyengir ya. Fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun.
La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan jenengan sedaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunging panuwun, syukron jazakumullah khair dumateng Ustaz Ismail saking Darupalah kasampun bimbing kita sami kaitanipun kalih tahsinul Quran, pembenaran wonten ing hafalan mugi wasan Quran. Awit wekdal ingkang samdukap siang sumangga pangaosan jam menika kawitan kanthi wasan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal katur dumateng Ustaz Sanif Ali Sabana. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Kama nas'aluhu an yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah pengaosan Ahad pagi kakung saha putri wonten gedung serbaguna Desa Sepanjang rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah enjang menika kawula panjenengan saged makempal manunggal kanthi sehat wilujeng boten wonten kirang punapa insyaallah. Mugi-mugi tansah nambah semangat kawula panjenengan anggene ngamalaken taat ibadah ingkang wajib
kados salat, kados netepi hak kagem sanesipun menawi garwa, menawi tiang jaler kagem estrinipun utawi tiang sepah kagem putra putrinipun, lan ugi nambahi semangat anggene kawula panjenengan tholabul ilmi kang sukaweruh kewajiban ingkang sampun didhawuh Kanjeng Nabi Muhammad wonten salah setunggalipun hadis, tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Salah setunggalipun nggih kajian Ahad pagi niki. Monggo sami-sami disekuyung sareng-sareng anggene kawula panjenengan tindak wonten kajian Ahad pagi ingkang dereng purun nggih bidal dugi Ahad pagi dijak malih ingkang sampun nate bidal pun nate aktif kok nggadahi futur nggih bosen nggih disemangati malih mungkin-mungkin tambah semarak, tambah rame, tambah barokah insyaallah, Allahumma amin. Enjang menika bahas kelanjutan fikih nikah. Kadose bab nafkah niki sampun tutuk nggih kadose. Nanging mboten napa-napa ulang sekedhik lajeng mangke napa bahas kaitanipun hadonah. Nggih hadonah niku kaitanipun hak pengasuhan, hak pengasuhan menawi suami istri cerai niku berarti lare tumut sinten. Nah niki mengke wonten aturane. Taib lajengaken mawon maos napa ingkang diaturaken Al-Qadhi Abu Syuja wonten kitabipun Ghayah wa Takrib tawi dikenal nggih menika matan Abi Syuja rahimahullahu taala wa nafa'allah bi ulumihi wa ulumina fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu minal udmi wal kiswati ma jarat bihil adatu wa in kana muksiran famuddun min ghalibi kutil baladi wa ma ya'tadimu bihil muksiruna wa yuksaunahu wa in kana mutawassitan famuddun wa nisfun wa minal udmi wal kiswati al wasat. Diwajibkan di dalam nafkah selain bahan pokok yang kemarin sudah kita bahas, yaitu 1,5 mud bagi orang yang ekonominya berkecukupan, artinya lebih 1,5 mud satu harinya. Kemarin sudah kita hitung ya, 1,5 mud itu ya kalau 1 mudnya dihitung 750 gram ya. Kemarin kalau yang longgar yang sifatnya berkecukupan ya, longgar, maka kemarin berapa? 2 mud atau 1,5 mud? 2 mud nggih, 2 mud, mohon maaf, 2 mud. Kalau yang menengah itu 1,5 begitu nggih. Kalau yang kurang mampu 1 mud begitu. Nah kemarin sudah kita hitung kira-kiranya kalau 2 mud itu kan sekitar 1,5 kilo ya, sehingga kalau dihitung pakai rupiah ketemunya berapa kemarin? 20.000 begitu
Nggih. 20.000. Itu beras yang sifatnya harganya apa? Sedang ya, enggak mahal, enggak yang murah banget. Nggih, 20.000. Berarti 20.000 setiap harinya kali 30. 600.000. Kemarin begitu hitungannya. Kalau yang menengah kemarin hitungannya pinten? 15. Hah? Nggih, 15.000 hitungannya nggih. 15.000. Terus yang artinya kekurangan ya bawah itu 10.000 ya, 300.000. Itu baru bahan pokoknya. Kemudian kan disebutkan di sini selain bahan makanan pokok tadi beras, wajib juga untuk diberikan dari nafkah makan adalah idam. Idam itu lauk yang membersamai beras tadi. Kalau udah dimasak jadi nasi kan mosok dimakan nasi tok. Nah, butuh adalah lauk. Bahasa lauk itu kalau dalam syariat itu apapun yang membersamai bahan pokok. Kalau kita makannya roti, ya kemudian roti ini butuh temannya untuk dimakan, ya yang nemeni roti ini namanya idam. Sebagaimana di tempat kita adatnya beras, ya nanti dimasak jadi nasi, berarti yang nemeni beras ini atau yang nemeni nasi itu namanya idam. Ya, meskipun cuman sayur pecel atau urap, nah itu idam. Ya. Nggak harus lauk pauk itu ya seumpamanya daging atau ayam, tapi nanti disebutkan standarisasi lauk pauknya itu seperti apa. Wa yajibu minal udmi wal kiswati majarat bihil adah. Diwajibkan dalam memberikan nafkah berupa makanan ataupun lauk yang membersamai bahan pokok, dan juga nafkah berupa pakaian majarat bihil adah, sesuai yang berlaku di dalam adat tradisi masyarakat. Kemarin sempat saya singgung masalah baju. Kalau tradisi masyarakat itu setiap lebaran ya dibelikan baju baru, maka istri punya hak itu menyesuaikan apa? Adatnya. Adatnya setiap lebaran orang pada beli baju baru. Ya, berarti istri punya hak diberikan baju baru untuk lebaran. Ya. Sebagaimana adat yang berlaku kemarin sempat saya singgung, kalau di daerah panas ya kan pakai pakaian yang tipis. Kalau istri pakaiannya tebel semuanya, suami wajib belikan pakaian tipis. Sebagaimana apabila di daerah dingin adatnya ada baju tebel, jaket dan semisalnya, ya suami punya kewajiban belikan baju tersebut sesuai dengan daerah, sebagaimana sesuai dengan musim. Sekarang ini non sewu, meskipun kita di daerah Tawangmangu, tapi hawanya sekarang ini apa? Panas, sumuk, ya gerah toh. Nah, kalau istri kok bajunya itu tebel semua, ya berarti suaminya wajib belikan baju yang kainnya tipis, biar enggak kepanasan, biar enggak sumuk. Karena memang nanti kalau di daerah selain Indonesia itu kan ada 4 musim. Ada 4 musim. Ya harus menyesuaikan dengan kebutuhan musim yang berlaku di satu daerah. Ini maksudnya terkait adat. Begitu juga masalah lauk pauk. Ya, kalau istri ini adatnya dulu karena dia orang berkecukupan, adatnya lauknya itu adalah enak. Ya. Gantian ayam, daging, ikan, ya. Jarang-jarang lah tempe tahu itu mungkin. Kalau enggak tempe tahu itu buat tambahan. Nah, berarti suami juga wajib ngasih nafkah dengan adat itu, tradisi itu. Ya.
Jangan kok dulu ini berkecukupan, biasanya makannya itu ya daging, ayam, habis itu pas sudah habis nikah diganti kerupuk sama kecap, ya, diganti sambel sama gereh apa itu, yang bukan besek, gereh kering itu, ya. Nah itu kan gereh asin, ya, kan jeglek istilahnya, ya. Nah, maka ini disesuaikan dengan adat tradisi yang berlaku. Kemarin disebutkan wa in kana muksiron famuddun min ghalibi qutil balad, kalau dia susah 1 mud, wa mayaqtadimu bihil muksirun wa yaksunahu, dan menyesuaikan standar idamnya ataupun lauknya, ya lauknya orang yang susah, ya. Dia bisanya, kalau orangnya ini susah, waduh saya nggak bisa betul, meskipun istrinya ini mampu, istrinya dari adatnya berkecukupan, tapi memang suaminya tidak mampu, pas dalam kondisi penghasilannya ini kurang. Tadi yang saya singgungkan, istrinya dulu berkecukupan, kemudian suaminya mampu. Nah, itu harus menyesuaikan standar istri sebelum menikah. Tapi kalau suaminya enggak mampu, maka ngikuti standar suaminya. Ya, sehingga nanti dari sisi lauk yang diberikan adalah lauk yang jadi tradisinya orang enggak mampu. Ya, umumnya apa kalau kira-kira dalam kondisi yang kurang itu lauknya apa? Apa kecap sama kerupuk tok, atau cuman nasi ditutuli uyah, ya kan? Nah, itu nanti distandarkan. Wa in kana mutawassitan famuddun wa nisfun. Apabila dia menengah maka 1,5 mud, wa minal udmi wal kiswati al wasat. Begitu juga masalah makanan berupa lauk pauk serta pakaian yang diberikan itu adalah pertengahan. Jadi semuanya menyesuaikan standar. Memberikan pakaian itu enggak harus yang mahal, tapi standar yang berlaku tadi sama. Harga pakaian yang mampu berarti ya agak mahal, harga yang menengah ada sendiri, yang kurang harganya juga dibelikan yang murah, ya. Masya Allah, ini adilnya syariat, ya. Adilnya syariat menata hajat hidup umat manusia. Kemudian wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ikhdamuha. Apabila seorang istri ini dulu adatnya dia ini punya pembantu, jadi tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, tapi ada pembantunya sebelum nikah. Maka setelah menikah suami juga wajib untuk nyarikan pembantu, ya. Ini adilnya lagi syariat. Oh, dia sebelumnya jarang megang urusan rumah tangga, terus setelah menikah habis itu suruh nyuci, suruh ya berantakan semua. Maka di sini fa'alaihi ikhdamuha, wajib bagi suami untuk mencarikan pembantu dan membayar upah pembantu tersebut, ya. Maka disebutkan di sini wa in a'sara binafaqatiha falaha faskhun nikah. Apabila suami itu susah untuk memberi nafkah istri dengan standar yang ditetapkan oleh syariat tadi, ya, maka seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai yang disebut fasakh. Nah, nanti yang memutuskan perceraian bukan suami, bukan talak, tetapi nanti fasakh. Yang memutuskan perceraiannya adalah pihak hakim. Ngadu ke hakim, Pak Hakim, saya menikah sama fulan, tapi fulan itu nggak bisa menafkahi saya dengan standar
ya, yang semestinya. Nah itu digugat sama istrinya begitu. Nanti hakim akan memanggil suami, mengecek apakah gugatan itu benar. Setelah itu hakim punya hak memutuskan. Ya. Tapi sebelum memutuskan biasanya si hakim ini ngasih nasihat. Harusnya begitu. Apa enggak dipikir lagi cerai gitu kan. Belum tentu nanti perceraian itu baik. Apa enggak lebih baik sabar dulu meskipun suami ini susah sekarang kondisinya, tapi mungkin beberapa waktu nanti Allah kasih kemudahan rizki. Ya, ternyata si istri tadi tetap enggak, saya enggak kuat, enggak bisa saya hidup kayak gini, Pak Hakim. Wah kalau udah gitu repot. Ya. Tapi secara hak syar'i boleh, artinya wanita yang mengajukan cerai dengan sebab ini tidak termasuk di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun wanita yang mengajukan perceraian tanpa sebab maka diharamkan mencium bau surga. Itu enggak masuk ke kategori itu karena secara syar'i halal, boleh. Yang tidak boleh itu wanita menggugat mengajukan perceraian tanpa sebab yang syar'i. Ya, nggak ada alasan syar'i kok minta dicerai. Maka itu masuk ke kategori hadis Rasulullah SAW bahwa wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab yang hak maka dia haram mencium bau surga. Jelas bapak-bapak ibu-ibu? Maka wa in a'sara bi nafaqatiha falaha faskhun nikah wa kadzalika in a'sara bis shadaqi qabla dukhul. Begitu juga apabila seorang suami ini belum bisa membayar mahar. Ya. Seorang istri bilang saya minta mahar 50 juta. Ya mungkin ini ada kan di beberapa daerah di Indonesia tuh mahar sampai 50 juta. Kemudian suami nyepakati, ya siap. Nah, setelah itu terjadi pernikahan kan. Nah ternyata setelah akad nikah sudah sah pernikahan itu, mahar belum dibayar. Bagaimana kondisi seperti ini? Apakah istri berhak untuk menahan hak suaminya untuk menggauli dirinya? Maka jawabannya boleh. Suami ngajak ke kamar, si istri bilang, oh maaf ya mas ya, nek belum dibayar saya belum mau gitu. Iya secara syar'i itu haknya istri. Ya kan? Haknya istri. Loh kan kita sudah sah. Iya benar kita udah sah, kita suami istri. Tapi kalau urusan ranjang, kalau jenengan belum bayar saya belum mau. Dan itu haknya. Oke? Nah, ini haknya seorang istri. Mayoritas belum tahu toh. Ibu-ibu atau mbak-mbak yang belum nikah belum tahu. Diutang boleh. Secara akadnya sah. Bahwa sudah menjadi suami istri. Tapi untuk masalah ranjang, ya masalah hubungan intim, istri bisa menahan haknya suami karena belum bayar. Itu. Berarti nanti ketika suami itu sudah bayar mahar, wajib istri untuk memberikan hak suaminya. Kalau enggak mau memberikan hak suaminya nanti masuk ke hukum nusyuz yang dulu pernah kita bahas, yaitu seorang istri yang membangkang dari ketaatan kepada suami. Haram itu. Keluar dari ketaatan. Ya. Nah, jadi syariat itu luar biasa ketika menata ya hukum terkait dengan hajat manusia, termasuk dalam bab nikah itu sampai sedetail itu. Tujuannya apa? Agar menjaga hak masing-masing tidak terjadi kedzaliman. Seumpama ini ya,
non sewu. Terjadi kasus istri minta mahar sekian, suami sudah nyepakati, kemudian terjadi akad nikah belum dibayar. Habis itu terjadi hubungan intim. Ternyata suami nggak mau bayar. Ayo. Yang rugi siapa itu? Yang rugi istrinya. Ya kan? Ora gelem dibayar, aku padahal wis ngekei. Tapi sekali lagi kalaupun seperti itu terjadi, ya itu salahnya istri. Salah siapa, kamu ngasih kan gitu. Padahal kamu punya hak untuk nahan gitu. Dan suami tidak boleh maksa ya. Kalau sampai memaksakan bisa dilaporkan ke hakim, nanti disidang ya. Pelanggaran itu di situ ya. Ini syariat itu adil. Maka dari itu di sini disebutkan wa kadzalika in a'sara bis shadaqi qabla dukhul. Begitu juga apabila suami susah, keberatan bayar mahar. Sudah disepakati tadi maharnya 50 juta. Terjadi akad nikah sudah sah, tapi mahar masih hutang. Si istri, wah saya belum mau mas, belum dibayar lunas kok gitu. Bahkan nyicil aja belum gitu. Nah, ditunggu-tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok randang-dang dibayar gitu. Kok enggak, ini gimana toh mas? Jane mampu ndak kamu itu? Dulu yayo wae. Hah? Siap bayar 50 juta, apa sudah nikah ternyata enggak mampu. Apakah istri boleh mengajukan fasakh? Boleh. Nanti dia gugat di pengadilan, nyampaikan ke hakim, Pak Hakim, ini saya sudah menikah sama fulan, saya minta mahar 50 juta, disepakati. Sudah terjadi pernikahan, status pernikahannya sah, tapi sampai sekarang dia belum bayar. Nah, maka hakim nanti nanya, oh begitu Bu, ngapunten jenengan mengajukan ini apa sudah terjadi hubungan intim belum? Kalau sudah terjadi ya wes, ini tidak bisa, sudah habis haknya. Sudah dikasihkan hak. Ya. Tapi kalau belum terjadi hubungan intim, maka si hakim bisa menerima gugatan tadi. Suaminya dipanggil. Kemudian apa benar toh maharnya itu belum dibayar? Benar Pak Hakim. Wah, ini istrimu gugat cerai. Nah, nanti dikabulkan gugatan itu. Maka diceraikan. Atau sebelum diceraikan ya ditanya, lah ini kepastiannya gimana? Sebetulnya kamu tuh bisa bayar enggak? Nah, kalau si suami tadi bilang, waduh Pak Hakim, terus terang, saya dulu tuh mikirnya tuh 50 juta bakal gini, ternyata saya kena PHK seumpama. Gitu. Namanya orang ekspektasi macam-macam. Dulu mikir saya bisa Pak Hakim, dulu saya tuh kerja di perusahaan, gaji saya besar. Ya, sebulan 20 juta. Tapi habis nikah malah di PHK. Kan nasib. Ya, ala kulli hal. Jadi beginilah kondisinya. Maka si istri tadi punya hak untuk menggugat cerai dengan syarat tadi apa? Qablat dukhul, sebelum terjadi ya hubungan intim. Taib, ini hal yang terkait dengan nafkah dalam matan Abi Suja ini sampai ke sini saja. Kalau di kitab lain nanti penjelasan lebih detail. Ya, bahkan dulu itu masalah nafkah itu setiap orang didudukkan dulu di pengadilan, nafkah yang wajib untuk dia berikan kepada istrinya itu apa? Ya, bahwa fulan bin fulan, kamu punya kewajiban memberi nafkah istrimu berupa A, B, C, D. Itu ketentuannya begitu. Ya, nanti ini tidak selamanya karena kondisi orang secara ekonomi kadang naik turun. Maka ditetapkan seperti tadi itu, kalau dia sedang bagaimana, kalau dia kurang, kalau dia mampu longgar.
Dan ketetapannya kemarin, barang siapa yang penghasilannya sama dengan pengeluarannya itu sedeng. Kalau penghasilannya kurang dari pengeluaran itu kurang. Dan disebut mampu kalau penghasilannya lebih banyak daripada pengeluaran. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu untuk nafkah, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ke hadonah atau hak pengasuhan. Lanjut aja dulu nggih. Berkata Qadhi Abu Syuja, wa idza faraqar rajulu zaujatahu. Apabila seorang laki-laki berpisah dengan istrinya dengan perceraian, baik talak atau khulu atau fasakh, intinya cerai, pisah. Walahu minha waladun. Sedangkan laki-laki tadi memiliki anak dari istri tersebut. Artinya anak kandung si laki-laki ini, atau ya anak biologis ya. Biologis itu kan yang mengandung istrinya. Ya, artinya dia adalah merupakan nasab. Anak ini nasab dari laki-laki tersebut. Fahiya ahaqqu bihadanatihi ila sab'i sinin. Maka sang ibu, ya, ibu dari anak itu yang lebih berhak untuk mendapatkan pengasuhan anak, lebih berhak untuk mengasuh anak ini sampai usia 7 tahun. Kan sering ini terjadi kalau habis perceraian itu rebutan masalah kepengasuhan anak. Padahal dalam syariat itu penataannya sederhana. Kalau pas cerai itu anak belum 7 tahun, berarti yang berhak mengasuh sampai 7 tahun siapa? Ibunya. Enggak perlu tarik ulur hak pengasuhannya. Pokoknya sebelum 7 tahun itu haknya ibu. Dan kenapa kok syariat itu menetapkan 7 tahun? Karena anak dari 0 tahun dari awal lahir sampai 7 tahun itu masa-masa yang sangat membutuhkan perhatian dan pengasuhan dari seorang ibu. Dikeke bapak-bapak ora krumat wae. Nggih napa mboten? Ngurusi anak usia di bawah 7 tahun ini mboten telaten nggih. Itu memang ya haknya ibu-ibu. Tujuannya agar si anak ini mendapatkan perhatian dan asupan baik secara gizi jasmani atau rohaninya itu maksimal. Bukan hanya jasmani saja. Jasmani mungkin bapak-bapak bisa. Tapi masalah rohaninya artinya masalah psikis, masalah perhatian. Nah, itu dia membutuhkan sosok ibu. Meskipun demikian perlu diingat, kewajiban nafkahnya tetap atas siapa? Bapak. Ini cerai nih, terjadi perceraian. Ya, ada anak 1, umurnya 4 tahun katakan. Ya, maka yang merawat anak ini istrinya ataupun ibu dari anak. Kan sudah jadi cerai berarti sudah bukan suami istri. Yang merawat adalah si ibu. Tapi nafkah wajibnya itu adalah kewajiban bapak. Ya, jadi ibunya nanti setiap hajat dari anak ini, mau beli susu, urusan makan, urusan apa, itu diklaimkan minta kepada bapaknya. Ya. Ini wajib. Kalau sampai bapak itu mangkir daripada kewajiban menafkahi, dosa. Ini kasusnya kan sering terjadi begitu, perceraian, habis itu anak dibawa sama si ibunya, tapi bapaknya udah tidak tanggung jawab nafkah. Sehingga banyak kemudian ibu-ibu muda punya anak kecil, habis itu harus bekerja. Karena terjadi perceraian harus bekerja untuk
menafkahi dan menghidupi anak. Ini kasusnya sedikit atau banyak? Banyak toh. Berarti nggak ngerti masalah hukum. Hukumnya itu begitu, wajib nafkahnya itu kembali kepada bapaknya. Wa idza faraqa rajulu zaujatahu wa lahu minha waladun fahiya ahaqqu bihadhanatihi. Maka ibunya lebih berhak atas kepengasuhan anak ini ila sab'i sinin sampai anak tersebut berusia 7 tahun. Tapi nanti akan disebutkan si ibu itu punya hak untuk mengasuh kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau nanti ada syarat yang tidak terpenuhi, berarti kepengasuhan berpindah. Akan kita bahas. Nah kemudian setelah 7 tahun bagaimana? Anak sudah dari 4 tahun tadi diasuh ibunya, tumbuh besar sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun, apakah hak pengasuhan itu tetap kepada ibunya atau berpindah kepada bapaknya? Di sini disebutkan tsumma yukhayyaru baina abawaihi. Kalau sudah 7 tahun maka diberi pilihan. Anak ini disuruh milih, ayo meh melu pakmu apa mbokmu. Ya kan? Aku pengen melu loro-lorone. Wah, itu repot nih. Ya kalau mau ikut dua-duanya balik lagi, ya suruh nikah lagi itu bapak ibunya. Nah, di sini disuruh milih salah satu, mau milih bapaknya atau milih ibunya yang nantinya dia mengasuh anak tersebut. Fa ayyuhum ikhtara sullima ilaih. Maka mana-mana dari keduanya yang dipilih oleh anak, kepengasuhan atau hadonah tadi diserahkan kepada siapa yang dipilih anaknya. Kalau dia milih bapak berarti hak pengasuhan punya bapak, kalau dia milih ibu hak pengasuhan punya ibu. Nah ini nanti ditetapkannya juga sama di pengadilan. Ya, di pengadilan. Hakim nanti nanya, "Nak, kamu milih siapa?" Repot anaknya bilang, "Saya milih sama Pak Hakim aja." Enggak mau ke bapak, enggak mau ke ibu. Ya, ada yang begitu, dua-duanya enggak mau ngasuh itu ada juga. Waliyatubillah. Dua-duanya enggak mau ngasuh. Enggak bapaknya, enggak ibunya. Akhirnya nyari panti asuhan, wis anake titip ke panti asuhan saja. Itu juga pernah terjadi kasus demikian. Waliyatubillah. Nah, maka kemudian kita masuk kepada syarat. Tadi saya singgung masalah syarat pengasuhan. Enggak sembarangan, enggak setiap orang itu punya hak mengasuh. Baik itu bapak atau ibunya, tapi harus memenuhi syarat kriteria. Di sini disebutkan wasyaraitul hadanati sab'un. Syarat dalam pengasuhan anak itu ada 7. Ya, syaratnya ada 7. Yang pertama al-aqlu, berakal. Nah kalau ternyata yang mau ngasuh ini agak sedikit stres, ya, atau gila, apa bisa ngasuh anak? Tidak bisa. Maka hak kepengasuhannya jatuh karena syaratnya tidak terpenuhi. Terjadi perceraian suami istri. Suami menceraikan istrinya karena memang agak stres. Anaknya umur 4 tahun. Apakah hak pengasuhan itu kepada ibu? Jawabannya tidak. Meskipun anak ini kurang dari 7 tahun, tapi hak pengasuhannya pindah ke bapak. Karena si ibu yang harusnya lebih berhak ternyata tidak memenuhi syarat. Ya, masalah akal tadi, akal yang kurang sehat. Ya, kemudian syarat yang kedua al-hurriyah. Ya, al-hurriyah di sini adalah apa? Kemerdekaan. Jadi tidak sah seorang budak itu mendapatkan hak hadonah atau kepengasuhan.
ada satu orang merdeka, laki-laki hur merdeka, menikahi budak. Ya, apabila laki-laki merdeka menikahi budak, kemudian si budak ini diceraikan. Budak ini diceraikan, padahal punya anak 4 tahun. Maka hak pengasuhan bukan kepada ibunya karena ibunya budak. Hak kepengasuhannya diberikan kepada bapaknya. Ya. Sebab apa? Seorang budak tidak berhak untuk mengasuh. Bagaimana dia mengasuh anaknya? Wong budak itu sebetulnya adalah semua yang dia miliki adalah milik tuannya. Loh, kok bisa budak itu menikah, Pak Ustadz? Iya, budak bisa menikah, walinya ya tuannya itu. Ya. Jadi ketika budak dilamar sama seorang laki-laki yang merdeka, maka dia nembungnya kepada si tuannya, saya mau melamar budak Anda. Ya. Nanti si tuan tadi antara mengizinkan atau tidak. Kalau dia mengizinkan, tuan ini ya sudah, saya nikahkan budakku untukmu. Meskipun si budak sudah dinikahkan oleh suaminya kepada suaminya, tapi dia si budak ini masih kepemilikan dari tuannya. Nah, itu repotnya kan begitu. Nah, jadi ketika nanti terjadi perceraian, maka hak itu kembali balik kepada si tuan. Untuk itu maka wanita budak tadi ketika dia kembali kepada tuannya, dia tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Otomatis tidak bakal mungkin maksimal ketika harus didik ataupun harus ngasuh anak. Ya, baru mau ngasuh anak budaknya, saya minta tolong ini, tuannya minta tolong sesuatu padahal dia harus ngasuh anak. Oh enggak bisa tuan, saya baru ngasuh anak, oh aku ora peduli. Karena memang budak itu milik tuannya. Nah, ini tentu sekarang memang perbudakan hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Ya, ada di beberapa tempat di wilayah Afrika, tapi hampir tidak ada. Kemudian yang ketiga syaratnya ad-din. Ya. Maka tidak sah kepengasuhan yang diberikan kepada non muslim. Ya. Seandainya seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, kemudian istrinya dicerai, padahal punya anak 4 tahun. Yang berhak mengasuh anak ini suaminya, meskipun anak ini masih 4 tahun. Kenapa? Karena istrinya non muslim. Jadi tidak non muslim itu tidak berhak untuk mengasuh anak yang muslim. Dan ini fatal sekali, karena kalau pengasuhan nanti diberikan kepada orang tua yang non muslim, anaknya akan ikut non muslim juga, akan ikut kafir. Kan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumnasiranihi au yumajjisanihi. Yang menentukan agama anak itu kan orang tuanya. Nah, kalau sampai 7 tahun diasuh sama orang tua non muslim, besar kemungkinan anak ini nanti juga ikut kafir. Ya, jadi tidak diberikan itu hak pengasuhan kepada non muslim, harus sama agamanya yaitu Islam. Ya, ini syarat yang keberapa? Ketiga. Begitu juga sebaliknya ya, kalau seandainya yang laki-laki itu non muslim, ya kan sekarang juga problemnya itu kok mau-maunya akhwat muslimah dinikahi laki-laki non muslim, itu kan haram hukumnya secara mutlak, mau itu ahlul kitab atau bukan ahlul kitab. Jadi nikah beda agama di dalam syariat kita itu dilihat dulu, beda agama laki-lakinya yang muslim atau laki-lakinya yang kafir. Kalau laki-lakinya yang kafir hukumnya haram secara mutlak.
Kalau laki-lakinya muslim, wanitanya yang non muslim dari ahlul kitab diperbolehkan. Meskipun tetap ada khilaf di situ. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mensyarati bolehnya seorang laki-laki muslim menikah kepada wanita ahlul kitab non muslim itu ketika sudah tidak ada muslimah yang jomblo. Kalau masih ada muslimah yang jomblo nggak boleh. Itu syarat dari siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Muslimah aja masih banyak, oh kamu milih ahlul kitab. Itu syaratnya. Tapi syarat ini tidak disepakati oleh semua fuqaha. Ada yang nggak nyarati, yang enggak, wong Al-Qur'an yang bolehin kok. Ya, umuman kita kembali kepada syarat agama tadi. Kalau laki-lakinya itu yang ternyata waliyadzubillah murtad, seumpama asalnya dia muslim, wanitanya muslimah, kemudian tiba-tiba si laki-lakinya murtad. Gara-gara laki-laki murtad ini maka pernikahan harus dipisah, wajib itu, langsung terjadi fasakh. Ya, karena memang haram hukumnya laki-laki kafir menguasai wanita muslimah. Terjadi langsung dicerai, langsung otomatis. Padahal waktu dicerai tadi terjadi perceraian gara-gara murtadnya suami. Ya, si istri sedang mengasuh anak, ya umurnya 4 tahun seumpama. Atau anggaplah anak, dia punya anak, anaknya sudah umur 8 tahun. Ya, otomatis 8 tahun kan sudah tidak hak mutlak pengasuhan dari ibu. Tadi kan sampai 7 tahun tok. Lah ketika terjadi perceraian itu anak tidak dikasih pilihan, kamu ikut bapakmu pak ibumu, enggak. Langsung otomatis pengadilan memutuskan anak ini ikut ibunya. Karena bapaknya apa? Murtad. Bapaknya kafir. Itu udah otomatis tidak dikasih pilihan. Ini kalau pengadilan Islam begitu. Tapi sekarang kan ya nggak tahu ini bab-bab perkara begini ini diputuskannya di pengadilan. Setahu saya masih di pengadilan agama. Tapi nanti landasan hukumnya saya kurang paham, belum membaca itu di draft hukum ya pengadilan agama. Kalau terjadi seperti itu bagaimana ini diputuskannya, apakah tetap dikasih pilihan atau langsung diberikan kepada ibunya yang muslimah? Harusnya langsung kepada ibunya yang muslimah. Tidak perlu ada sengketa pengasuhan, harusnya. Tapi saya pernah dengar, karena pernah ada satu wali yang begitu ya, suaminya non muslim, kemudian dia muslimah, kemudian terjadi perceraian tapi tetap disidang. Jadi kepengasuhannya ini masih diperebutkan di persidangan. Tapi waktu itu alhamdulillah si ibu menang pengasuhan. Jadi anaknya 2 semuanya ikut dia, dan alhamdulillah masih tetap dalam kondisi agamanya yaitu Islam. Kemudian selanjutnya syarat yang keempat. Ya, syarat yang keempat ya. Tadi berakal, kemudian merdeka, agamanya sama. Yang keempat syaratnya adalah wal iffah, ya, menjaga kehormatan. Waliyadzubillah, kalau seandainya kok ibunya ini bukan yang baik-baik, ya, ternyata waliyadzubillah seumpamanya wanita pelacur, ya, baru ketahuan, jadi suaminya nggak ngerti kalau dia berzina, ya. Setelah itu ketahuan, dicerai, maka si anak ini haknya langsung diambil sama suaminya. Ya. Jadi syaratnya harus iffah, menjaga kehormatan. Sebaliknya juga sama, kalau laki-lakinya itu tidak menjaga kehormatannya juga nanti haknya diberikan kepada ibunya, ibu daripada anak. Terus yang kelima syaratnya adalah amanah. Amanah, jadi dia itu orang yang bisa menjalankan amanah dalam bab
kepengasuhan. Ya. Kemudian dari sisi apa kita lihat amanah ini adalah dari sisi adilnya. Ya. Adilnya seorang tadi yang mengasuh tadi di dalam memberikan hak-haknya. Karena ada juga non sewu wanita mengasuh anaknya, putranya sendiri, tapi enggak amanah. Nafkah yang harusnya buat putra udah dikasihkan sama bapaknya, tapi digunakan sendiri, enggak dikasihkan kepada anaknya. Anaknya malahan dikasih ala kadarnya. Ya, kadang uang dikasih dari bapaknya, ini saya titip buat anak saya, dipek dewi. Nah, itu enggak amanah. Yang seperti itu nanti bisa dicabut hak asuhnya. Kemudian selanjutnya adalah al-iqamah. Nah, al-iqamah ini adalah sama-sama mukim di satu negeri yang sama dengan negeri mukimnya anak. Nah, kadang terjadi pernikahan lintas negara. Ya, wanitanya orang Indonesia, suaminya orang Arab seumpamanya, atau orang Eropa. Habis itu cerai. Anaknya padahal di Indonesia, sudah terbiasa hidup dengan adat tradisi Indonesia. Maka dalam hal ini kepengasuhannya langsung punya ibunya. Karena bapaknya jauh. Masa anaknya harus dikirim ke Eropa sana. Belum tentu nanti kerasan. Bahasane yang ngerti ini ala Jawa. Nah, dikirim ke sana malahan bingung gitu. Nah, dalam hal ini berarti yang berhak mengasuh adalah ibunya. Atau sebaliknya nanti sama. Kemudian syarat yang terakhir wal khuluwu min zaujin. Nah, syarat selanjutnya adalah kalau seandainya itu suami ataupun istri itu nanti harus mengasuh, memang betul-betul belum terikat dengan pernikahan. Ya. Khususnya ini adalah untuk istri. Karena seandainya seorang ibu tadi perempuan yang sudah cerai, kemudian habis itu menikah lagi, maka dia akan disibukkan untuk melayani suaminya. Maka dalam hal ini kepengasuhan nanti diambil oleh siapa? Suami. Ya. Namanya istri itu kalau sudah menikah kan dia lebih punya kewajiban kepada siapa? Suaminya yang baru. Anaknya ora kopen. Ya. Meskipun ada masya Allah ya karakter suami yang dia itu ketika menikahi seorang janda punya anak, dia menganggap anak bawaan istrinya itu ya kayak anaknya sendiri. Itu masya Allah. Tapi sekali lagi hal ini haknya jatuh kecuali apabila si suami itu nanti juga mengikhlaskan, nggak apa-apa lah anak saya diasuh sana. Ya, meskipun dia sudah nikah lagi nggak apa-apa. Saya tidak meminta hak kepengasuhan saya. Itu juga nggak masalah. Ya, jadi ada kondisi ketika si suami itu tanazul namanya, ya, yaitu merelakan hak kepengasuhan, Kemudian di akhir disebutkan fa inihtal syartun minha saqatat. Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka jatuhlah hak kepengasuhan dari seseorang tadi. Kecuali tadi dalam waktu si istri jatuh hak kepengasuhan yang perempuan karena dia udah menikah lagi, yang laki-laki ternyata juga dia tanazul, udah saya nggak apa-apa kok, saya nggak mau ngambil hak kepengasuhan saya. Kalau anak saya ternyata lebih milih ke ibunya, tapi saya syarati anak saya betul-betul diperhatikan, ya, maka boleh nanti si ibu ini mengambil kepengasuhan anak meskipun dia nanti nikah lagi dengan suami
yang lain. Ya, ini syarat ketentuan daripada hadhanah atau kepengasuhan yang biasanya juga sering disengketakan ketika terjadi perceraian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ini selesai, kitab nikah ini selesai sampai bab hadhanah. Alhamdulillah. Berapa tahun ini? Ya, kayaknya belum 1 tahun lebih dikit lah ya. Belum 2 tahun kayaknya ya bahas apa fikih nikah dari matan Abi Suja. Apa sudah 2 tahun nggih? Hampir 2 tahun nggih. Ya, karena sepeninggal Ustadz Tri Asmoro ya Allah yarham, kita baru mulai. Oke, semoga bermanfaat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita tanggapi. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Nggih, syukron jazakumullah. Dumateng